Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Melistiono. Di sini saya akan membahas tentang 3 jurnal mengenai keterkaitan dengan tugas teori akuntansi. Tanpa berlama-lama, di sini yang pertama jurnal saya. Jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Jurnalnya Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Jurnal Program Studi Akuntansi, volume 5 nomor 1 pada tahun 2019. Karya tulisnya Puja Rizky Ramdan. Reviewernya saya sendiri Muhammad Melistiono pada tanggal 22 Oktober 2020. Di sini critical review jurnal. Review yang pertama yaitu judul. Berdasarkan jurnal ini, judul yang digunakan sudah sesuai dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat dan sudah menggambarkan isi dari penelitian, sehingga pembaca atau reviewer memiliki gambaran dengan jelas dari maksud isi penelitian ini. Yang kedua, sistematika penulisan jurnal sudah cukup baik, mulai dari abstrak, pendahuluan, hipotesis, metode penelitian, dan teknis analisis data yang digunakan untuk menguji dan menganalisis variabel yang akan diuji, kemudian hasil dan pembahasan penutup, hingga daftar pustaka yang memuat jurnal-jurnal referensi yang digunakan sebagai referensi atau acuan penulis dalam melakukan penelitian dan membuat jurnal. Penulis juga mencantumkan pengukuran variabel. Selanjutnya abstrak. Dalam penyajian abstrak sudah cukup baik karena sudah mencantumkan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam abstrak ini penulis sudah mencantumkan semua metode dengan baik. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pendahuluan penelitian ini juga sudah cukup baik karena sudah mencantumkan sumber-sumbernya dengan baik dan benar, dan sudah mencantumkan motivasi-motivasi penelitiannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini saya sudah memastikan baik atau buruk. Dalam tujuan penelitian ini saya belum memastikan baik atau buruknya dalam tujuan ini dikarenakan saya belum menemukan tujuan yang tertulis di dalamnya, tetapi sudah tertera di kalimat inti, manfaat dan hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Motivasi dalam penelitian ini juga sudah mumpuni dan juga sudah diikut sertakan sumber-sumbernya. Selanjutnya ada kajian literatur dan hipotesis. Dalam hal ini sudah dikatakan baik karena sebelum melaksanakan penelitian harus melakukan survei secara bersungguh-sungguh mengenai apa yang telah diketahui orang dalam bidang yang diminatinya itu. Penelitian harus berkecimpung di bidang penelitiannya, juga harus mengetahui bagaimana menemukan, menyusun dan menggunakan kepustakaan dalam bidang mereka. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka dalam penelitian ini belum saling berhubungan dikarenakan tujuan dalam penelitian ini ada di kalimat akhir. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian asosiatif, di mana digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang, yaitu dilakukan dengan menempuh langkah-langkah, mengumpul klarifikasi dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dan harapan dengan tujuan utama membuat gambaran tentang atau keadaan secara objektif. Hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan sudah cukup dikatakan baik. Di sini penulisan sudah mencantumkan hasil uji dengan lengkap dan nilai signifikansi retribusi daerah sudah tertera di dalamnya dengan lengkap. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan
dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa dalam penelitian ini sudah cukup baik, tetapi untuk judul tujuan maksudnya cukup baik, tetapi di kalimat tujuannya itu belum tertera di dalamnya, karena bisa mengakibatkan pembaca harus membaca dengan benar-benar teliti, mengetahui apa saja tujuan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada jurnal kedua di sini yang berjudul Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2013 tahun 2015. Di sini jurnal akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa volume 4 nomor 2 pada tahun 2016 yang disusun oleh Sunarto dan Rani Diah Ayu Nur Fatimah. Reviewer saya sendiri Muhammad Milistiono pada tanggal 22 Oktober 2020. Review kritikal judul. Yang pertama, judul. Dalam penentuan judul lumayan menarik untuk para pembaca dikarenakan sudah mencakup objek penelitian yang komprehensif dan efisien. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan. Pada sistematika penulisan ilmiah pada jurnal ini sudah cukup baik karena sudah mencakup dari pendahuluan, adanya latar belakang, masalah rumusan, masalah, batasan, masalah, dan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan signifikasi serta metode yang digunakan. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak pada jurnal ini kurang baik dikarenakan hanya terdiri dari satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Karena kelemahan dari jurnal ini yaitu ini bukanlah jurnal dari internasional, jadi alangkah baiknya dari jurnal itu tertera dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, agar si pembaca lebih memahami dari isi-isi abstrak tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan pada jurnal ini belum terdapat motivasi dan sumber-sumber peneliti terdahulu. Ada beberapa, cuman hanya beberapa saja. Di sini ada beberapa saja, itu menurut saya kurang efisien dan kurang komplit. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini sudah dikatakan baik karena sudah tercakup semua aspek dari tujuan dan hasil dari penelitian tersebut. Motivasi penelitian. Motivasi dari penelitian ini kurang baik dan kurang efisien karena hanya termotivasi dari jurnal-jurnal terdahulu dan hanya mengandalkan data-data yang ada. Selanjutnya ada kajian literatur dan hipotesis. Dalam kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku-buku ilmiah dari artikel jurnal. Ya, memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis teori-teori dan hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan. Metode dan metodologi yang sesuai. Jadi dalam hal ini sudah dikatakan cukup baik. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian ataupun konsep pada penelitian yang saling berhubungan, di mana gambaran variabel satu dengan yang lainnya bisa koneksi secara detail dan sistematis. Hal tersebut dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami karena nantinya dalam laporan penelitian mempunyai penyampaian yang berurut-urut, maksudnya beruntun gitu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan yaitu data sekunder ataupun data yang sudah ada. Jadi menurut saya tidak ada kekurangan dalam hal ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan pada jurnal ini sudah cukup baik dan terdiri dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penelitian terhadap suatu hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Hasil pembahasan mempunyai sifat objektif ataupun subjektif.
hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebagai sebuah teori. Di sini ada kesimpulan dan saran. Dalam hasil review penelitian ini sudah dilakukan beberapa analisis untuk peneliti, dan penelitian ini berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni kekurangan dalam jurnal ini. Kekurangannya ada di uji X1 dan X2. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga, yaitu jurnal internasional. Di sini yang berjudul Analisis Ekuisisi Pajak, Pungutan dan Lokal Lainnya Efek Pendapatan Terhadap Asli Pendapatan Pemerintah Daerah (PAD) Perbaikan di Kota Surakarta. Nah, sebenarnya ini terdiri dari bahasa Inggris, lalu saya translatekan agar bisa mudah untuk dibahas. Jadi penulisan di kalimat saya ini sudah tertulis dalam bahasa Indonesia. Jurnalnya Jurnal Pengaruh Akuisisi Pajak Internasional volume 8 nomor 11 pada tahun 2017. Penulisnya Jumingan, yang kedua Kasidin. Reviewernya saya sendiri Muhammad Listiono pada tanggal 22 Oktober 2020. Critical Review Jurnal. Yang pertama, judul. Dalam pengambilan judul, karya jurnal Jumingan dan Kasidin sangat menarik dan sangat menarik bagi para reviewer untuk membacanya. Di sini selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan jurnal yang sudah cukup baik, mulai dari abstrak, pendahuluan, hipotesis, metode penelitian, dan teknis analisis yang digunakan untuk menguji dan menganalisis variabel yang akan diuji. Kemudian hasil pembahasan penutup hingga daftar pustaka yang memuat jurnal-jurnal referensinya yang digunakan sebagai referensi atau acuan penulis dalam melakukan penelitian ini juga melakukan penelitian dan membuat jurnal. Selanjutnya ada abstrak. Dalam abstrak sudah cukup baik dan sangat rasional dan tidak dibuat-buat tentunya. Selanjutnya ada pendahuluan. Rasional itu dalam pendahuluan sangat efisien dan sangat rasional bagi para pembaca, juga akan mendapat motivasi di dalamnya karena penulis pendahuluan di jurnal ini sudah sangat rapi dan bisa dikatakan rapi dikarenakan terdapat sumber-sumber yang berkaitan. Di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penulisan sudah cukup baik dan sangat jelas tertera di dalam judul Analisis Akuisisi Pajak, Pungutan dan Lokal Lainnya Efek Pendapatan Terhadap Asli Pendapatan Pemerintah Daerah atau PAD Perbaikan di Kota Surakarta. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Pemerintah daerah harus memberikan yang baik pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan panggilan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemakmuran. Karena dengan itu semua akan meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Pajak pendapatan juga didukung oleh Rizal menjelaskan pendapatan juga didukung oleh Rizal tahun 2011 menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada kajian literatur dan hipotesis. Dalam hal ini sudah dikatakan baik karena sebelum melaksanakan penelitian harus melakukan survei secara bersungguh-sungguh mengenai apa yang telah diketahui orang dalam bidang yang diminatinya itu. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka dalam penelitian ini sudah saling berkaitan dan sudah tersusun rapi. Jika saling berkaitan, maka pembaca atau reviewer akan mudah memahami antara yang pertama dan sampai yang terakhir. Menentukan kelemahan dan jurnal tersebut akan sangat mudah dimengerti. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe asosiatif yang terdiri dari 3 variabel bebas, yaitu pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang dimiliki hubungan langsung dengan variabel terkait pendapatan asli daerah atau PAD. Di sini hasil dan pembahasan berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi lulus uji asumsi klasik.
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari segi penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD bisa dijelaskan oleh variabel pajak, retribusi, pendapatan lain sebesar 100%. Artinya semua faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kota Surakarta. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Hasil penguji secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerima pajak daerah pengaruh signifikan terhadap peningkatan pemerintah daerah asli Surakarta pendapatan PAD pendapatan asli daerah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan retribusi signifikan pengaruhi peningkatan pendapatan asli pemerintah daerah di kota Surakarta. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah lainnya signifikan mempengaruhi peningkatan asli daerah PAD di kota Surakarta. Sarannya adalah pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada peningkatan pendapatan retribusi dan kontribusi pendapatan asli daerah lainnya. Salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang potensi lokal masing-masing daerah sehingga masyarakat dan investor lebih tertarik untuk berinvestasi, karena penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pajak daerah. Penerimaan yang lebih dominan dalam peningkatan pemerintah daerah asli Surakarta atau pendapatan asli daerah PAD. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Milistiono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.